حي على الفلاح. Alhamdulillahilladzi bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bi'inayatihi wa taufiqihi yahtadid dhallun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kudrah, inayah serta hidayahnya, alhamdulillah sampai kesempatan pagi hari ini tentunya kita bisa mengisi, memanfaatkan sisa-sisa jatah usia kita, tentu dengan mewujudkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan tugas dan kewajiban kita. Pada kesempatan pagi hari ini, kewajiban yang insya Allah kita wujudkan berkaitan dengan tuntutan bertolabul ilmi. Kedua, kita senantiasa berharap tentu hanya kepada Allah. Mudah-mudahan sejumlah kegiatan aktivitas yang sudah kita wujudkan, yang sedang kita wujudkan, bahkan andaikan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mewujudkan aktivitas dan kegiatan di masa yang akan datang, semuanya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ibadatun maqbulatun, sehingga pasti apapun kegiatan aktivitas, kalau Allah sudah menerimanya, akan dicatat dalam catatan kita masing-masing merupakan amalan sholihan.
Ketiga, pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak wabil khusus tentu kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah majelis taklim di Masjid Istiqomah untuk senantiasa kita dengan seoptimal dan semaksimal meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Pertanyaannya, mengapa kita harus bisa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Alasan yang pertama, karena ketakwaan akan mendatangkan kepada siapapun yang menjalaninya keuntungan hidup. Keuntungan hidup di dunia, bahkan keuntungan hidup nanti di yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan faqad fazal muttaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah berkata dengan perkataan yang baik. Faqad fazal muttaqun. Maka orang-orang yang bertakwa sungguh akan beruntung. Ini alasan yang pertama. Ketika kita ingin menjadi orang yang beruntung, maka tidak ada upaya dan ikhtiar kecuali kita harus selalu mampu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah? Karena ketakwaan akan menjadikan seseorang hidup dalam kemuliaan, akan menjadikan seseorang hidup menjadi terhormat. Terhormat tentunya bukan di hadapan manusia, tetapi benar-benar terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kalian yang paling terhormat, kalian yang paling mulia, indallahi, di sisi Allah. Siapa? Atqakum, kalian yang paling bertakwa. Jelas kemuliaan seseorang, keterhormatan seseorang menurut Allah tidaklah didasari karena orang itu memiliki harta yang banyak, tidak didasari karena orang itu meraih kedudukan yang tinggi, atau tidak didasari karena seseorang mempunyai ilmu yang mumpuni. Sebab kalaulah kehormatan seseorang di mata Allah didasari dengan ukuran harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi,
ataupun dengan ilmu yang mumpuni, rupina loba keneh anu hina gitu. Nya lamun kabeh hayang jadi pejabat kumaha? Sa Indonesia wayana ulah nepikeun ka aya 2 presiden teh anger we hiji. Kalau yang namanya kemuliaan hidup seseorang didasari dengan jabatan, dengan harta, dengan ilmu. Makanya siapapun hamba-hamba yang beriman ada hak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Apakah itu orang kaya, apakah itu orang miskin, apakah dia pejabat ataupun hanya sebatas rakyat, apakah dia orang pintar, kalebet nu bodoh ge aya hak hirup mulia di mata Allah. Hanya tinggal sejauh mana dia bisa mampu menggunakan alat media yang telah Allah tetapkan kepada hambanya. Bisa jadi kan orang mulia dengan alat kedudukan, dengan jabatan. Tetapi bisa juga orang mulia di sisi Allah karena tidak punya jabatan. Atau seseorang akan dipandang mulia menurut Allah yang menjadi dasar harta yang banyak. Tapi juga di sisi lain seseorang akan dipandang hidup mulia menurut Allah justru ketika tidak punya harta. Jadi miskin, kaya, jabatan atau punya ataupun tidak, ilmu alias pintar ataupun bodoh itu hanya sekedar alat saja. Makanya apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah memberikan kepada kita yang disebut dengan tabiat bodoh, tong hariwang bu. Nya cenah atuh da mah atau anu ulah nepikeun ka kecek urang sieuna mah abi mah bodoh. Coba jadikan bodoh itu untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Harus benar-benar merasa dirinya bodoh. Insya Allah lamun merasa diri bodoh kitu mun paling henteu lah aya sumanget hayang ngaji. Pan aya jelema anu bodoh tapi api-api pinter. Dengan kebodohan tingkatkan kemuliaan. Bagaimana? Ya ingin menjadi bisa. Ketika ingin menjadi bisa harus belajar. Kubodona bisa jadi kan seseorang rajin mengaji. Tapi jangan pula harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, ilmu yang mumpuni justru akan membinasakan dirinya. Nu leuwih parah ya, nya nu leuwih parah di dunia hirup teh teu pinter, di dunia hirup teh teu beunghar, di dunia hirup teh teu ngalaman jadi pejabat, kari-kari di akhirat leuwih ripuh hirup teh ta eta. Geus mah geus miskin di dunia teh pira ku kudu nyorang miskin deui di yaumil akhir. Nah, gitu kan? Sudah bodoh di dunia, apakah harus celaka dengan kebodohan yaitu di yaumil akhir? Nauzubillah. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Allah sudah memberikan alat fasilitas kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kemudian kenapa kita harus bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang menjadi alasan ketiga, karena hanya ketakwaanlah yang benar-benar seseorang siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan siap untuk kembali kepada Allah?
karena dia yakin bekal sudah ada. Dan tidak akan ada apapun yang bisa mengalahkan kebaikan ketakwaan sebagai bekal. Tidak ada apapun. Satu-satunya bekal yang dinyatakan baik untuk dibawa oleh orang-orang yang beriman ketika menghadap Allah adalah ketakwaan. Makanya tepatlah kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan hendaklah kalian berbekal. Kalaupun sebetulnya ayat ini berkaitan dengan manasik haji, tetapi para ulama tafsir juga mengaplikasikan ayat ini dalam segala persoalan, termasuk perbekalan yang seharusnya dibawa oleh setiap manusia ketika menghadap Allah. Maka ketika Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berbekal diri, fa inna khairaz zadi, sesungguhnya sebaik-baiknya perbekalan, kata Allah, at-taqwa, adalah ketakwaan. Sebab ketika manusia mati tidak akan ada harta yang dibawa. Ketika manusia mati, walaupun semasa hidupnya dia sebagai pejabat, ari geus maot mapan moal dibawa jabatan teh. Mau nyebut deui presiden ari geus maot mah mantan. Kaitan juga dengan ilmu, gelar. Maka luaskanlah bekal yang benar-benar menyelamatkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini. Apa? Ketakwaan. Sekalipun orang dinyatakan punya tanah yang luas, ketika mati apakah akan dibawa? Ketika seseorang itu kan semasa hidupnya dia punya jabatan yang tinggi, mati apakah kedudukan itu akan dibawa? Matak lamun dicokot meningna cek urang Sunda tibatan kitu pan boga taneuh anu luas menik keneh boga tarang nu lega. Nya. Lamun dicokot meningna Bu, tibatan boga lega tanah mening keneh boga tarang nu lega. Sabab jelema anu tarangna lega pas maot pasti dibawa. punten heureuyna. Tetapi sekarang terkadang orang berpikirnya kan gitu, dengan harta yang banyak, dengan jabatan yang tinggi, dengan ilmu yang mumpuni, maka pasti hidup itu akan bahagia, hidup itu akan untung, hidup itu akan mulia, sampai juga menjadi yakin akan dibawa sebagai bekal. Padahal tidak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ketakwaan alias yang disebut dengan amalun solihun gitulah. Idamatal insanu gitu kan, idamatal insanu salasatun yatba'ul mayitu. Ada 3 perkara, yang ketiga perkara itu mengikuti orang yang meninggal. Payarji usnani wa yabqa wahidun. Tetapi yang 3 perkara ketika mengantarkan orang mati itu setelah beres dikubur, yang 2 perkara akan kembali lagi. Wa yabqa wahidun, sementara hanya 1 yang tetap menemani. Payarji'u ahluhu wa maluhu. Yang 2 kembali itu adalah keluarga dan hartanya. Ketika keluarga mengantarkan jenazah ke kuburan, harta juga, walaupun tidak seluruh harta yang pernah dia miliki semasa hidupnya, ada yang mengantar ke kuburan, beres dikubur. Yang namanya keluarga tetap saja tidak akan terus menemani yang mati.
Ada seorang istri yang meninggal diantar oleh suaminya, pada semasa hidupnya sudah berjanji, bapak, mama, kita berdua gitu kan menjalin hubungan rumah tangga sehidup semati. Pas palebah bojona anu ngantunkeun dianterkeun kitu pan ka kubur teh. Anu janji sehidup semati teh pan dipiwarang lebet atuh Pak. Gitu kan. Katanya mau sehidup semati. Nu puguh mah pas pamajikan maot atoh we salaki teh. Gitu nya. Iya, ongkos sehidup semati. Tidak akan ada yang menemani. Kalaupun yang menemani harta, paling seberapa persennya lah dari harta yang dia miliki. Hanya ditemani oleh 3 lembar kain kapan, termasuk dengan kapasnya, mungkin termasuk dengan parfumnya. Dan muasa barahaeun. Hartanya juga tidak. Wa yabqa wahidun, yang satu yang akan kekal menemani. Mulai setelah matinya terus menemani, yaitu amaluhu, amalnya. Nah ini yang menentukan amal yang menemani itu apakah yang disebut dengan teman baik atau teman jelek itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, jadi alasan ketiga kenapa kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah, karena takwa merupakan satu-satunya bekal yang baik untuk dibawa setelah mati. Terakhir yang menjadi alasan, walaupun dalam Quran sebetulnya banyak, yang terakhir saja, kenapa kita harus mengoptimalkan, memaksimalkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah perkara yang menjadikan seseorang ketika masuk ke dalam kehidupan akhir untuk mendapatkan surganya Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal jannata uiddat lil muttaqin, sesungguhnya surga itu dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, setiap saat di setiap tempat, tanpa kita batasi waktu, tanpa kita batasi ruang, kita coba optimalkan, maksimalkan untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hadirin hadirat, di antara tanda yang sangat mendasar orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang jauh dari sifat lalai. Yang ini ya. Jadi tanda yang sangat mendasar orang yang bertakwa adalah yang jauh daripada sikap lalai. Artinya orang yang bertakwa adalah orang yang tidak lalai terhadap segala aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ini ketika takwa akan berakibat baik kepada pelakunya, maka ketika tidak bertakwa karena tidak memiliki tanda yang mendasar dalam artian seseorang lalai, maka tentu sikap lalai akan berakibat buruk kepada pelakunya. Nah, pada kesempatan kajian pagi hari ini, setelah tadi saya sampaikan prolognya, maka akan timbul pertanyaan, apa akibat jika manusia lalai? Padahal orang yang bertakwa adalah orang yang tidak lalai, kan gitu. Maka ketika lalai, apa nanti akibat yang akan diterimanya? Nah, dalam makalah coba saya tuliskan mulai dari pengertian. Dalam bahasa Al-Quran, lalai itu diungkap dengan kalimat al-goflatu. Gopala yagfulu goflatan. Ngan
kaumuman orang Sunda gitu pan teresep nyebut o teh. Ya, teresep nyebut o teh. Sabab sian disebut orang Jawa. Padahal orang Sunda ge Jawa-Jawa keneh teh. Nya. Nya teresep nyebut o teh. Nu kuduna go jadi ga. Dina bahasa Arab mah aya al-goplatu ngan ku urang Sunda disebutnya jadi al-gapletu gitu nya. Jadi aya istilah gapleh di orang Sunda mah. Nah, apa itu goflah? Dalam sebuah definisi dijelaskan al-goflatu mutatabaatun kulli ma tastahi bihi nafsu. Mutaba'atu kulli ma tastahi bihi nafsu. Yang dimaksud dengan al-goflah ialah mengikuti setiap yang diingini oleh nafsu. Nah, itu goflah. An-nafsu menurut Imam Al-Ghazali itu adalah salah satu potensi yang luar biasa bagi manusia yang Allah berikan. Nafsu itu salah satu di antara potensi yang Allah berikan kepada manusia, yang dengan potensi itu dituntut manusia untuk bisa mendapatkan kebaikan. Nah gitu. Walaupun pada kenyataannya dengan potensi itu bukannya malah mendapat kebaikan, tapi lebih banyak dengan potensi itu manusia yang mendapatkan kejelekan. Apa yang menjadi alasan? Karena tidak diimbangi potensi itu dengan ketetapan Allah. Agar nafsu kita menjadi potensi untuk bisa wujudnya berbagai macam kebaikan, coba kita imbangi al-nafsu itu dengan al-wahyu. Nah gitu maksudnya. Tetapi ketika al-wahyu itu disisihkan, diabaikan, muncul potensi nafsu saja. Sedangkan dalam Al-Quran jelas-jelas innan nafsa la ammaratun bisu. Yang namanya nafsu itu, yang namanya jiwa itu lebih cenderung mendorong orang untuk berbuat jahat. Nah, agar tidak kecenderungan melakukan kejahatan, imbangi dengan wahyu supaya bisa dikendalikan. Insya Allah ketika nafsu dikendalikan oleh wahyu, yang ada adalah kebaikan, bukannya kejelekan. Sebaliknya ketika nafsu tidak dikendalikan oleh wahyu, apa yang terjadi? Keburukan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khofa rabbahu wa nahan nafsa anil hawa, wa amma man khofa wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang yang takut kepada Tuhannya serta dia bisa mengendalikan nafsunya tentu dengan wahyu, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga tempat kembalinya. Artinya dia dapat kebaikan. Mafhum mukhalafah dari ayat itu, kalau nafsu terus diikuti, dorongan nafsu terus diikuti tanpa diimbangi, tanpa dikendalikan oleh wahyu, yang ada adalah neraka tempat kembalinya gitu. Orang yang lalai adalah orang yang selalu mengikuti apa yang diingini oleh nafsunya tanpa diimbangi oleh wahyu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sehingga ketika siapapun manusia yang hidup di dunia lalu
Apa yang didorong oleh nafsunya dia laksanakan. Lahirlah perbuatan yang nanti akan melahirkan akibat yang jelek dari perbuatan itu. Sehingga kalau demikian, apa sebenarnya akibat dari lalai? Apa akibat yang akan diterima ketika seseorang bersikap, bertindak, tetapi sikap dan tindakan itu hanya semata-mata dorongan nafsunya tanpa ada kendali dari wahyu. Nah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf 179 yang tadi saya bacakan, Allah menegaskan, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu. Apa atau siapa untuk Allah jadikan isi neraka jahanam? Min katsiran minal jinni wal ins. Jadi nanti neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh siapa? Bukan oleh binatang-binatang ternak, bukan oleh tumbuh-tumbuhan, tapi kata Allah katsiran minal jinni, kebanyakan dari jin, wal insi dan manusia. Siapa jin dan manusia yang Allah jadikan untuk memenuhi neraka jahanam itu? Atau apa yang menjadi alasan? Mengapa kebanyakan jin dan manusia yang Allah jadikan untuk memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati. Yang dimaksud ungkapan qulub menggunakan bentuk jama dari qalbun, ini dimaksud adalah akal. Padahal Allah memberikan akal kepada manusia itu agar manusia benar-benar bisa memfungsikan akal itu. Yang termasuk kepada fungsi dari akal ketika Allah berikan kepada manusia, dengan akal tuntut manusia untuk menjadi paham. Allah memberikan akal pikiran kepada manusia yang seharusnya dengan akal pikiran itu tidak termasuk menjadi orang-orang yang lalai, tetapi banyak manusia dengan akal pikirannya justru Allah mengkategorikan orang itu sebagai orang lalai. Mengapa? La yafqahuna biha. Setelah memiliki akal pikiran tetapi tidak dipergunakannya akal pikiran itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dan yang menjadi penyebab banyaknya manusia yang Allah calonkan untuk memenuhi neraka jahanam, mereka punya mata. Bahkan kan Allah tidak hanya sebatas memberikan mata saja kepada manusia, lengkap dengan penglihatannya. Apa fungsi mata? Ya tentu saja untuk melihat. Melihat apa? Allah menuntut manusia agar dengan mata bisa melihat segala kebaikan. Memiliki semangat untuk selalu melihat kebaikan. Kalaupun dihadapkan kepada dirinya sesuatu perkara yang jelek, yang sekiranya bisa dilihat oleh mata, maka mata dia palingkan karena tidak ingin melihat yang jelek itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Orang yang akan jauh dari sikap lalai dengan matanya adalah orang yang merasa kesal dengan mata ketika melihat kebatilan.
merasa tidak nyaman ketika melihat keburukan. Bukan malah justru mata dimiliki oleh manusia dengan penglihatannya, tetapi ketika melihat kebatilan dia merasa nyaman, merasa aman. Tidak ada upaya untuk memalingkan penglihatan itu sendiri. Janten jalmi anu lepas tina sikap lalai mah ketika melihat perkara yang hak dia betah. Jadi cek urang Sunda mah panon teh teu kesed lamun ningali kahadean teh. Ketika melihat kebaikan tidak terlalu banyak berkedip mata teh. Tapi terkadang gitu kan banyak orang yang apabila diperlihatkan kebaikan ngicep teh mineng teuing. Nepikeun ka kumineng-mineng teh ngicep leuleus. Geus leuleus ngicep nya tungtungna kumaha panon teh? Peureum. Jadi lamun dina pangajian kitu panjamaah teh nempikeun ka kerep ngicep teh. Tapi lamun lalajo andin ya. Bapak-bapak gitu pan dikersakeun ngaji mendikeun ka kerep ngicep teh. Lamun giliran Persib nu main masa kapeung mah 45 menit dibekeun ka bejakeun teu ngicep sakali-kali acan. Sok sanajan elehan wae. Nah, ikhwatu iman, walahum a'yunun la yubsiruna biha, yang menyebabkan manusia oleh Allah dicalonkan untuk memenuhi neraka jahanam. Mereka punya mata, tetapi mata tidak dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Insya Allah kita tidak merupakan bagian itu. Makanya Bu, membaca Al-Quran ya, jangan sampai terlewat. Gunakan waktu dalam sehari semalam, sempatkan dalam sehari semalam baca Quran. Bawa mushaf, buka lembaran-lembaran, kita baca ayat-ayatnya. Jangan malah justru lembaran-lembaran Quran kita abaikan. Lembaran-lembaran gitu kan, yang lain kita prioritaskan. Padahal yang diprioritaskan itu belum tentu membawa manfaat ketika dibacanya. Walaupun tentu saja sangat tidak mungkin selama 24 jam tuluy we maca Quran, tetapi jangan sampai kita terlewat dalam sehari semalam yang namanya membaca Quran. Sempatkan. Satu huruf kah? Satu ayat kah? Satu surat kah? Kalau ternyata suratnya surat yang pendek, akan rugi ketika Allah memberikan kesempatan waktu kepada kita hidup dalam sehari semalam yang waktu lamanya 24 jam, sekecil pun tidak kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Rugi. Ongko hayang menang kahadean tina Quran, tapi Quran tara dibaraca. Bagaimana Quran akan mendatangkan kebaikan ketika huruf-hurufnya tidak dibaca? Baru Quran itu akan memberi kebaikan kepada siapapun ketika dibaca ayat-ayatnya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Apa alatnya? Mata kita. Ulah eleh kitu pan anu socana kaganggu. Jangan kalah dengan orang-orang yang dikatakan mata lahirnya terganggu, tetapi perhatian terhadap huruf-huruf Al-Quran begitu luar biasa. Nya cekasana mah ari nu lolong wae tara eureum maca Quran teh, ari nu bareunta tarara. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Padahal mata itu Allah berikan, Allah anugerahkan kepada manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman, agar benar-benar difungsikan sesuai dengan yang memberikannya.
Lihatlah segala perkara yang hak, lihatlah segala perkara yang baik. Palingkan seandainya ada perkara yang menyebabkan rugi ketika dilihat. Nah, alhamdulillah, paling tidak 1,5 jam atau 1 jam lamanya kita gunakan mata ini sesuai dengan Allah yang memberikannya untuk melihat kebaikan-kebaikan. Maca paling tekan dibaca Quran ayeuna teh bunya. Acena usadungku nu maca nya atukeun we usadungku piraku salarea kudu nyararita. Biarkan seorang saja sekarang yang menyampaikan materi, tetapi dengan memperhatikan materi artinya sama itu dengan membaca. Ngan ulah kejadian kitu pan aya nu nyarita teu diperhatikeun. Besi lebar tidak mendapatkan kebaikan. Jangan sampai terjadi apa istilah orang Sunda Bu ya. Jadi ada babasan atau apalah saya kurang tak paham itu kan dalam bahasa Sunda ada ungkapan begini. Suluh-suluh di ragajian. Catang-catang di dudutan kan gitu cek urang Sunda mah. Jauh-jauh datang ke pengajian. Ya. Nah itu jauh-jauh datang ke pengajian. Geus nepi sarta geus datang kalah kanunutan. Tuh suluh-suluh gitu pan di ragajian datang-datang catang-catang di cabutan jauh-jauh ke pengajian ari geus datang kalah kanunutan. Kade tah lebar bisi teu meunang ganjaran gitu pannya itu meunang ganjaran. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga bukan hanya sekedar mata kan gitu, tapi Allah juga fasilitasi manusia agar tidak menjadi manusia yang lalai. Walaupun dengan media itu banyak manusia yang justru terkena sebutan lalai. Apa? Walahum adanul la yasmauna biha. Yang menjadi penyebab manusia banyak gitu kan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka jahanam karena mereka punya telinga juga lengkap dengan pendengarannya, akan tetapi dengan telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan atau mendengar ayat-ayat Allah. Maka kata Allah ulaika kal an'am, mereka itu seperti atau bagaikan binatang-binatang ternak. Ketika manusia tidak bisa menggunakan akal pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah, ketika manusia tidak bisa menggunakan penglihatannya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ketika manusia tidak bisa menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ngadenge nu maca Quran teh nepikeun kagetekna ceuli teh luar biasa. Malah nepikeun kawanna nyarek ka koyem teh cik atuh tong kana sepikeurkeun lah pangajian teh. Bukan ka kitu pan. Giliran ayeuna acara dangdut sona ruksat pan ngamek luar biasa eta teh. Padahal teu make son ge sora biduan teh ka kitu nyelengkingna gitu pan. Ngan teu ngeunaheun majarkeun teh. Tah jelema teh boga ceuli ngan hanyakal kitu pan teu bisa ngagunakeun ceuli keur ngadengekeun ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak. Padahal kalau bicara tentang binatang ternak kita anggap wajar ya. Iya. Ketika kita melihat perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh binatang yang menurut manusia itu dikatakan tidak baik, ya wajar. Wajar. Nepikeun ka aya manuk euteup dina sirah nu bogana pan. Joclek we dina sirah nu bogana teh eta manuk. Padahal lamun kasebutna eta budak kitu pan jol diuk we dina mastakan nu janten ibu ramana pan teu sopan tah teh. Kasebutna kurang ajar eta manuk euteup dina hulu nu bogana misalkeun kitu nya. Ya tidak bisa dikatakan itu salah, sangat wajar. Kenapa? Binatang kok. Tapi coba ketika manusia
melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan. Artinya tidak bisa menggunakan media ataupun alat yang Allah berikan. Bukan hanya bukan hanya sama seperti binatang, kata Allah, balhum adallu, bahkan manusia dikatakan lebih sesat lagi. Nah, dalam ayat terakhir, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang goplah, orang-orang yang lalai. Sehingga kalau kita kembali kepada ayat ini, apa akibat jika manusia lalai? Bukan hanya sekedar hidup di dunia yang hina, Pak. Akibat dari lalai itu bukan hanya sekedar di dunia, tapi yang lebih parah adalah nanti di yaumil akhir. Berakibat menjadi pengisi neraka jahanam. Makanya salah satu sikap yang Allah tidak suka kepada pelakunya yang dinamakan dengan al-ghaflah. Dengan sikap lalai seseorang bisa Allah calonkan untuk mengisi neraka jahanam. Nah, itu ya. Kemudian setelah kita ungkapkan, kita bicarakan kaitan dengan akibat dari perbuatan lalai, para ulama membagi lalai itu kepada beberapa macam. Pokoknya jangankan seluruhnya, salah satu dari jenis lalai ini untuk kita miliki, nauzubillah. Semuanya harus kita hindari yang namanya lalai ini. Nanti ada yang disebut dengan al-ghaflatu anil aduwi. Macam lalai yang pertama yaitu lalai dari musuh. Nah, yang akan menyebabkan manusia oleh Allah dicalonkan untuk mengisi neraka jahanam bisa jadi karena manusia lalai dari musuh. Yang dimaksud dengan musuh di sini adalah yang sudah nyata, yang jelas-jelas dinyatakan musuh oleh Allah bagi manusia. Siapa musuh yang nyata bagi manusia? Setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Jangan sekali-kali kita lalai terhadap setan. Sebab ketika kita lalai terhadap setan, pada saat itulah setan akan bergembira. Susurakan setan teh lamun kadenge kurang mah eta teh. Wah, ajarag-ajaragan. Sabab naon, Bu, susurakan ajarag-ajaragan setan ketika manusia lalai? Rek teu susurakan kumaha, sabab musuhna eleh. Pendukung nage kitu otak teh ajarag-ajaragan. Susurakan, keprok. Jangankan pemainnya, lamun Persib menang jangan ke nu mainna nu atoh teh. Bobotoh ge pangilu atoh eta teh. Sabab naon? Lawan kaasupan, lawan eleh. Maka demikian nanti yang namanya setan. Setan akan merasa bergembira ketika banyak manusia yang lalai kepadanya. Sebab setan nyata-nyata musuh bagi manusia, yang seharusnya manusia bersikap hati-hati, penuh kewaspadaan terhadap setan. Yakinkan tidak ada yang nanya musuh untuk menyelamatkan kepada siapa yang dimusuhinya. Mau kejadian musuh hayang nyalametkeun nu dimusuhanana pan kitunya. Lamun ge katingali arek nyalametkeun eta mah pura-pura. Cek urang Sunda api-api rek nyalametkeun pada kadituna mereka binasakeun. Makanya kan setan berjanji yang muluk-muluk, wah berjanji ini kepada yang namanya manusia. Tetapi tidak ada satupun janji setan yang mereka penuhi. Terbohongi manusia itu. Inna syaitana lakum aduwun. Sesungguhnya setan bagi kalian itu benar-benar musuh. Fattakhiduhu aduwan. Tentu oleh kamu harus jadikan mereka juga sebagai musuh.
Sikap kita kalau kita menjadikan setan musuh kita, penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Persiapkan segala perisai yang bisa menahan segala bentuk gangguan dari setan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Tuh, si ganunya setan mengajak teh, bakal jadi benghar, bakal jadi anu. Padahal kenyataannya tidak, tipuan belaka saja. Maka dari itu kita harus waspada. Mengapa demikian? Karena yang namanya setan, dalam hal ini pertama kali Allah menciptakan yang namanya iblis, memiliki sifat setan itu benar-benar tidak ingin ketika manusia selamat. Karena iblis yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan. Karena iblis pertama kali makhluk yang Allah Subhanahu wa taala akan dicampakkan ke neraka jahanam. Dengan keputusan Allah terhadap iblis, iblis tidak ingin kalau hanya mereka saja yang mengisi neraka jahanam, makanya berjanji. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surat Al-A'raf 16:17. Qala fabima agwaitani, iblis menjawab ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kamu akan dihinakan. Janji setan, karena engkau telah menghukum saya tersesat. Itu yang pertama kali dinyatakan sesat oleh Allah adalah iblis. Kulantaran geus disebut sesat, mung lamun teh mah sorangan hungkul gitu Pak. Hanya kelompok iblis saja. Maka iblis berjanji kepada Allah. Apa janjinya? La aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka, maksudnya manusia, dari jalan engkau yang lurus. Moal cenah terido lamun teh bahasa jelema gimana, bahasa manusia tidak rela kalau hanya iblis saja yang menjadi pengisi neraka jahanam. Maka kami berjanji untuk terus menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Bagaimana cara mereka menghalang-halangi? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan mendatangi manusia dari arah depan. Manusia digoda dari arah depan. Yang dimaksud dengan godaan iblis kepada manusia dari arah depan agar manusia memandang ke depan dalam urusan-urusan duniawi saja, melupakan akhirat. Digoda supaya pohok karena akhirat. Karena akhirat itu berada di depan. Kami akan halang-halangi manusia sehingga manusia lupa akan kehidupan akhirat. Kalaupun tidak tergoda dari arah depan, maka pindah yang namanya setan akan menggoda manusia. Wa min khalfihim, manusia pun akan kami goda dari arah belakang. Yang disebut dengan belakang menurut ahli tafsir adalah kehidupan dunia. Ya. Dilupakan akan kehidupan akhirat dan akan selalu diiming-imingi dalam urusan dunia. Padahal dunia itu adalah urusan belakang. Terus dari setiap arah manusia digempur oleh iblis untuk celaka. Dari depan, dari belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, dari arah kanan, dari arah kiri. Sampai pada akhirnya wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia yang bersyukur kepadamu. Ini ketika manusia lalai terhadap musuh, maka bisa jadi itu menjadi makanan empuk bagi mereka. Siap siaga, harus waspada, harus tetap hati-hati. Bagaimana kesiapsiagaan kita menghadapi musuh, terutama ketika musuhnya itu musuh tidak terlihat, tidak ada yang bisa mengalahkan
kecuali Allah. Maka dari itu jangan pernah kita berhenti untuk terus beristiadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Pasta'iz billah. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan al-ghaflatu anil umur. Lalai dari umur. Terlena oleh usia. Padahal umur sudah oleh Allah ukur waktunya. Usia sudah oleh Allah batas jatahnya. Maka dari itu jangan kita punya pikiran hidup di dunia akan selamanya. Ketika kita berpikir hidup di dunia selamanya, maka tidak akan terbayang apa yang akan disebut dengan kehidupan akhir. Sebaliknya ketika yakin bahwa hidup di dunia hanya sementara, berarti manusia akan mengalami hidup setelah itu, yaitu hidup yang abadi. Pastikan Allah menghidupkan manusia di dunia bukan untuk mati. Kalaupun manusia mengalami kematian, itu adalah hanya sebatas waktu transisi saja. Sebab pada akhirnya setelah manusia mati akan dihidupkan kembali dalam kehidupan yang abadi. Kehidupan yang mana? Kehidupan hari akhir. Kehidupan hari akhir akan sangat ditentukan oleh jatah usia yang Allah berikan kepada setiap manusia di dunia. Jangan sampai dengan waktu yang sebentar tetapi mesti menanggung resiko yang jelek selama-lamanya nanti di yaumil akhir. Jadikanlah saat-saat yang sebentar ini untuk kita bisa meraih kehidupan yang penuh dengan ketenangan yang bersifat abadi nanti di yaumil akhir. Dalam artian isilah sisa-sisa jatah usia yang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwatu iman rahimakumullah, berbuatlah yang mana setiap perbuatan itu justru adalah sebagai bekal kita. Janganlah berbuat tetapi perbuatan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala justru dengan perbuatan itu akan celaka. Yakin manusia hidup di dunia selama hidupnya akan bekerja, selama hidupnya akan berbuat, dan perbuatan itu hanya untuk nanti menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhang pamulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Hanya yang menjadi persoalannya ketika bertemu dengan Allah di dunia bekerja sungguh-sungguh bukan amal soleh, akan celaka. Ketika menemui Allah di dunia bekerja sungguh-sungguh dalam amal soleh, insya Allah akan selamat. Jadi itu pastikan seluruh waktu yang Allah berikan di dunia ini kita jadikan kesempatan untuk beribadah. Jadikan hidup di dunia ini semuanya untuk beribadah. Hayatuna kulluha ibadatun. Apapun perbuatan tindakan yang kita wujudkan, selama Allah ridho, selama Allah cinta kepada apa yang diwujudkan oleh kita, itulah yang disebut dengan ibadah. Yang terakhir ada yang disebut dengan al-ghaflatu anil qabiliyah. Lalai dari tugas, lalai dari tanggung jawab, lalai dari kewajiban. Padahal sudah pasti dan sudah jelas tugas manusia pertama kali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah untuk beribadah. Jangan sampai kita lalai kepada tugas itu. Jangan sampai kita terlena dengan segala apa istilahnya panorama kehidupan dunia yang sebetulnya jadi penipu bagi kita. Maka dari itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika ada suara yang keluar dari lisan kita, sikap yang ditampilkan oleh anggota badan kita, termasuk tindakan yang dilakukan oleh anggota badan kita, hendaklah ucapan, sikap, dan tindakan itu merupakan hal-hal yang Allah ridhoi, hal-hal yang Allah cintai. Agar apa? Agar benar-benar
dicatat menjadi ibadah, dan kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dari tanggung jawab, dari tugas maupun kewajiban kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kajian pagi hari ini. Tentu saja saya sebagai pemateri memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pemaparan masih jauh daripada kesempurnaan, banyak kekeliruannya. Tentunya tidak ada yang kita harapkan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan disampaikannya materi, pertama, bertambah wawasan keilmuan kita, bertambahnya nilai ataupun tingkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li walakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا تمضي دوما للعليا أمتي حي